Pembelajaran siap. Laporan 5 lanjutkan. Siap. Pak perhatian. Siap. Sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Berikan salam berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Terima kasih Pak kelas telah memberikan yang memimpin doa ya. Baik, selanjutnya tadi kita sudah melakukan bacaan doa dan punya salam ya. Tetap semangat untuk proses pembelajaran hari ini. Baik, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Ketika saya panggil satu-satu, nanti kalian katakan satu kata untuk hari ini. Bisa? Baik. Oke. Acak. Ujo. Oke. Agil. Jendra. Andi. Semangat. Ari Bali Sabara. Fatima. Ari Novanto. Semangat. Azara. Bahagia. Bilal. Doris. Albi. Eneng. Fahmi. Fatul. Satu kata lagi. Semangat. Oke. Galih. Semangat. Hanif. Paranas. Oke. Iqbal. Arda. Ilham Mas. Konsinanto Basom. Paranas. Mayron. Rehan. Esangan. Rifki. Muhammad Bayu. Farel. Sarta Menyerah. Muhammad Royan. Semangat Mutiara. Oke, Neto. Halus Rehan. Reza. Oke, Rino. Bahagia. Oke, Rizia. Semangat. Oke, Siva. Oke, Teddy. Oke, Teddy Akisya. Tristan. Antum. Ope. Semangat. Oke, yang ngantuk silakan cuci muka. Ya, baik ya. Ada yang semangat, bahagia, Arda, panas, semua itu menyatakan semangat untuk hari ini. Satu kata hari ini. Semoga di pembelajaran kali ini nanti kalian bisa tetap fokus sampai selesai. Ya, baik. Selanjutnya kalian cek kanan kiri kalian apabila ada sampah dan siapkan buku alat tulisnya untuk proses pembelajaran hari ini. Ya. Ada sampah? Sudah bersih? Oke, baik. Terima kasih. Nah, sadar lingkungan, sadar perasaan dan seterusnya kalian supaya nyaman untuk proses pembelajaran hari ini. Selanjutnya, tentu supaya semangat kalian membara, ya untuk belajar hari ini kita dikasih motivasi terlebih dahulu.
Siap? Motivasi? Ya. Kalau saya katakan tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, bersiap fokus. Tepuk 5, siap fokus. Tepuk fokus. Bisa? Oke. Kita kasih Bapak dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Oke, sudah semangat? Tepuk tangan sebentar lagi, Pak. Nah, selanjutnya tentu kalian ya, ini adalah proses apa, gambar apa? Persepsi hari ini ya. Ini gambar apa? Pohon. Ya, betul, pohon, gambar pohon. Gimana ini gambarnya? Coba ya. Mengukur keliling. Apa yang diukur? Pohon. Oke. Gambar duanya? Mengukur diameter pohon. Oke. Tahu gambar ini semuanya? Ya, betul apa yang dikatakan oleh Zia dan Farel, teman kalian. Kasih plus dulu buat teman-teman kalian. Nah, ini adalah proses bagaimana cara mengukur pohon, mengukur keliling pohon. Kenapa sih pohon itu harus diukur? Ada yang tahu? Mengapa penting melakukan pengukuran diameter ini? Kenapa? Ya, karena untuk mendapatkan hasil. Hasil apa yang didapatkan? Hasil keliling, hasil ukur. Iya, hasil diameter. Ada yang lain? Mengukur pohon. Ya, kebatangan. Ya. Jadi itu adalah kita akan melakukan pengukuran diameter pohon, keliling pohon. Kemarin kalian sebelumnya sudah belajar mengenal pohon, pengetahuan hutan, isu-isu tentang hutan. Nah, hari ini kalian akan mengukur pohon. Nah, ini tadi yang saya katakan. Kenapa itu diameter pohon digunakan untuk mengetahui ukuran pohon atau perkiraan volume kayu. Jadi nanti kalian bisa mengaplikasikan di dalam kenyataan, ya, dunia nyata. Kalian nanti sebagai seorang kehutanan, rimbawan, itu akan mengukur pohon di kebun, di lapangan, di hutan, dan cuacanya yang panas. Nah, itu nanti adalah tugas kalian sebagai seorang rimbawan. Data ini penting untuk menghitung apa? Potensi hutan dan juga menentukan konservasi alam yang ada di dalam hutan tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan berikut ini. Ini ada sebuah video, bisa simak ya. Oke. Kalau bukan karena punya kehutanan, gue gak akan tahu. Ini adalah cara untuk mengukur diameter pohon. Pertama, kalian tuh harus punya meter ajaib. Fungsi meter ajaib ini adalah untuk mengukur diameter pohonnya. Ingat ya, dilihatnya di pohon, bukan di bukit. Karena kalau di bukit kan. Sebenarnya tuh ada seperti bagaimana ada di pohon, ada
Jadi caranya adalah D diameter sama dengan keliling dibagi I atau 59 dibagi. Berarti lagi. Bagi 3,14 dan hasilnya ini. Oke. Kalau buat anak perputaran, Sudah ya? gua nggak tahu. Ini adalah cara mengukur diameter pohon. Pertama, kalian dulu harus punya meter aja ya. Fungsi meter aja ini adalah untuk mengukur diameter pohonnya. Ingat ya, diameternya di pohon, bukan di biji. Kita akan bijinya. Sebenarnya tuh alat ukuran tuh banyak banget. Ada garis pohon, ada kaliber atau jari pohon. Cuman gua dulu pilih pakai diameter jahit karena lebih ringan. Cuman masalahnya diameter jahit itu susah untuk pohon yang ukurannya lebih lebar. Cara ukurnya itu harus 130 cm dari permukaan tanah atau bisa setara dada. Ingat ya, setara dada bukan dada. Nah, ketika dada ya, kita ukur berapa diameter pohon ini. Nah, kita dapat keliling itu adalah 59. Jadi caranya adalah D diameter sama dengan keliling dibagi I atau 59 dibagi 3,14 dan hasilnya itu ini. Oke. Ya. Sampai sini ada Kalau yang buat anak perputaran, gua nggak tahu. Oke, sampai sini tadi video apa yang kalian dapatkan? Kira-kira? Pohon. Sudah tahu gambarannya? Ada yang ditanyakan? Nah, inilah pentingnya kita akan belajar mengukur pohon. Hari ini kalian tujuan pelajaran yang pertama, kalian akan mengenal atau mengetahui ya, mengingat konsep daripada apa? Pengukuran diameter pohon. Apa sih pengukuran diameter pohon tersebut? Ini C1. Kemudian keduanya, kalian memahami prinsip dan prosedur pengukuran diameter pohon. Ya. Kemudian itu C2-nya, dan C3-nya kalian mempraktekkan atau menerapkan teknik pengukuran diameter pohon secara tepat. Dan begitu juga C4-nya, kalian menguraikan atau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi pengukuran diameter. Kenapa sih berbeda? Kenapa sih hasilnya tidak sama antara kelompok 1, kelompok 2, keliling sama diameter? Nah, itu namanya proses mempengaruhi analisis. Kenapa itu? Kalian analisis. Paham? Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Konsentrasi. Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, nah selanjutnya kalian tonton berikut video ini ya, supaya kalian tahu pentingnya pengukuran bulan itu seperti apa. Oke, supaya kalian enak, kita tonton video berikut, simak dengan baik-baik. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada bagaimana cara kita mengetahui diameter pohon. Nah di sini saya menggunakan alat ini. Ini adalah meter yang biasa digunakan di orang-orang yang lain. Nah di sini secara praktis kita bisa menggunakan feeder, cuman harga feedernya lebih mahal, jadi kita hanya menggunakan alat yang sederhana seperti ini. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita terlebih dahulu mencari kelilingnya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita menggunakan feeder pada pohon ini. Di sini kita buat setinggi dada, kurang lebih 130 cm dari permukaan tanah. Terus kita lihat hasilnya ini teman-teman. Di sini angka kelilingnya mencapai 134. Nah ini kita sudah dapat hasil.
kita melakukan pembagian. Nah, rumus untuk mencari diameter seperti ini teman-teman. D sama dengan K bagi Q. Nah, di sini sama dengan K adalah keliling, Q adalah 3,14. Nah, hasil yang kita peroleh tadi, kelilingnya itu mencapai 134. Nah, di sini langsung saja kita bandingkan dengan 3,14. Nah, hasilnya di sini kita lihat diameternya itu 42,67. Nah, ini merupakan diameter pohon yang kita sudah cari kelilingnya, dan diameternya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini berguna bagi teman-teman, dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Nantinya saya akan membuatkan video-video yang lebih menarik. Nah, tentunya berguna bagi teman-teman. Nah, juga teman-teman melakukan pekerjaan saya di lapangan. Dibagi pi, nilai pi berapa? 3,14. Nah, inilah karena kalian nanti akan mengukur di lapangan, di kenyataan, di lapangan, di hutan, dimanapun kalian sebagai seorang wibawa. Nah, tentunya ya sebelumnya kalian sudah mengenal pohon-pohon tuh, pengetahuan pohon. Nah, ini proses yang ada nanti kalian akan lakukan. Karena untuk mengukur diameter kira-kira perlu apa yang harus dilakukan? Tadi apa? Ketika menyaksikan video ini tadi, apa aja? Ada meter? Ya, ada meteran. Kemudian ada apa? Buku tulis ya. Nanti juga kalian demikian untuk melakukan pengukuran. Nah, untuk mengukur diameter pohon tentunya tidak hanya bisa menggunakan pitameter tadi, tapi bisa menggunakan alat. Ada yang tahu alatnya apa? Ada alat bibek. Ya. Kemudian kalian akan mengukur diameter pohon itu minimal tingginya 1,3 meter dari permukaan tanah. Halo. Semangat pagi. Konsentrasi. Itu 1,3 atau yang biasa dikenal dengan istilah DBH. Apa DBH? Diameter average height. Tinggi di atas rata-rata permukaan dada. Ya. Nah, itu dari permukaan tanah 1,3 meter. Satuan yang digunakan adalah satuan sentimeter. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, nah ini adalah alat ukur yang kalian akan gunakan. Di mana? Di sini, ya, alat piben. Nih, ini adalah piben. Ya, fungsi daripada piben apa? Untuk mengetahui diameter pohon. Di sini ada tulisan diameternya. Ya, langsung diameter kalian di dalam satu pohon, 4 pohon, kalian peluk pohon, kemudian lilingkari, ketahuan nilainya. Itu langsung diameter. Itu namanya alat piben. Berbeda dengan tadi, kalau apa? Kita ukur. Kalau kita ukur harus diapain? Yang didapatkan apa?
Kalau pi band yang didapatkan diameter. Kalau menggunakan pi band berarti ya langsung diameter. Kalau menggunakan pita ukur berarti paham sampai sini? Yang lain ada pertanyaan? Halo? Oke. Kemudian meteran, kain atau pita ukur. Ada yang bawa? Ya. Bisa menggunakan pita ukur. Ya. Ini. Ya. Atau bentuk pita ukur tanam. Ya. Ini. Ya. Pita ukur. Ya. Ini namanya meteran. Ini fungsinya untuk mengukur ya, mengukur keliling pohon. Nanti masih dibagi lagi jadi untuk mencari diameternya. Oke. Kemudian ada kaliper diameter atau kaliper itu bentuknya yang seperti ini. Ya. Kayak huruf M. Jadi ini pohon tancepin ya. Ini pohon, ini diukur begini. Ya. Nah, diukur kayak sebenarnya dicakap kan. Ketahuan diameternya berapa. Nah, ini setiap alat itu tentunya memiliki kelebihan dan tingkat akurasi yang berbeda. Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk semangat. Lanjut ya. Nah, hari ini kita akan bagi 7 kelompok. Ya, dan saya akan mengelompokkan kalian dengan menyampaikan tujuan tadi ya. Supaya tujuan kita tercapai, tadi 4 tujuan tadi, tentunya saya akan bagi 7 kelompok. Ada berapa jumlahnya? 35. Ya, pas satu kelompok 5 orang. Ya, 5 orang per kelompok. Kemudian masing-masing memilih kelompok secara individu. Bersama kelompok masing-masing mulai aktivitas. Nanti kita ada aktivitas di luar. Oke, tapi tekniknya dengan pengelompokan ini saya akan bagi 7 kelompok. Kalian dengan menggunakan metode ini. Ya, kalian tempel pada kelompok yang kalian pilih dengan ditulis nama kalian. Siap? Nah, mengerti? Nah, silakan dibagi. Ambil satu-satu, ya. Oke. Ambil satu-satu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 dan kelompok 7. Bisa kita mulai? Siap. Oke. Sudah siap? Sudah dapat semua alatnya? Nih, kalau nggak ada nih. Ambil satu, tulis namanya. Ya, sudah. Sudah dapat? Tangan sudah semua? Oh. Sudah kasih. Oke, sudah? Oke, sambil kita diiringi musik ini, silakan hitungan 3 tulis, kemudian
Tidak ada. Oke, jadi kalian menganalisis dan berdiskusi ya. Sesuai
praktek ya. Jadi sesuai apa tadi akan melakukan praktek apa? Pohon. Ya. Apa yang akan diukur? Diameter pohon dan nah, masing-masing sesuai KPD-nya sudah dipelajari? Ada pertanyaan? Kelompok 1, mana suaranya? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 7? Ya, masing-masing kalian tentunya akan melakukan pengukuran sesuai LKPD ya. Dan di situ ada minimal 3 pohon. Kemudian nanti dicari rata-ratanya dia masuk kriteria mana. Untuk perhitungan diameter sama diameter keliling beda ya. Nanti keliling berarti dibagi lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup. Kalau tidak ada silakan kalian mengukur. Sebelumnya mengukur ya, perhatikan. Ini adalah panjangnya 130. Mana? Yang udah ada perkaliannya. Sini. Oke, perhatikan. Seluruhnya siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Kiri dulu. Hadap kanan, gerak. Gerak cepat, gerak. Perhatikan ya. Ini perhatikan di sini ya, ini pohon. Nah, di sini kalau kalian mau mengukur, posisikan dari yang data 130 ya. Perhatikan kalian mengukur 130 cm di atas DPH. Nah, kalian perhatikan di sini, maka ukurnya di sini. Ya, yang kalian ukur dililit menggunakan meteran, baru dibaca berapa diameter pohon tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kalian lakukan per kelompok masing-masing. Baik? Ya. Bisa? Mengerti? Ya. Oke. Seluruhnya siap, gerak. Oke, Oke, seluruhnya siap, gerak. Bubar barisan, jalan. Oke, silakan kalian sesuai kelompok masing-masing. Terus nanti foto kirim ke Kartono. Terus nanti foto kirim ke Kartono.
refleksi terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk teknisnya kalian lakukan ini dengan menulis refleksi 4P. P yang pertama pembelajaran yang hari ini kalian dapatkan, perasaan. P yang kedua perasaan kalian hari ini. Kemudian P yang ketiga pemanasan. Pembelajaran, kemudian perasaan, peristiwa, ya peristiwa hari ini yang terjadi. Kemudian perasaan, pembelajaran dan perubahan yang kamu akan lakukan. Ya. Nah, kalian tuliskan di sini kemudian tempelkan di sana ya. Tempel secara rapi. Kemudian nanti kita akan bacakan. Oke, baru selanjutnya kalian lakukan kuis. Oke, silakan diambil satu-satu. Satu kelompok satu, Pak? Ya, satu orang satu ya. Oke, silakan ditulis ya. Peristiwa yang sedang terjadi. Bapak pertama apa? Peristiwa apa yang sudah terjadi hari ini, kemudian perasaan apa yang hari ini kamu rasakan, kemudian perubahan yang akan kamu lakukan, dan pembelajaran yang kalian sudah dapatkan. Ya. 3T. Peristiwa, perasaan, perubahan, dan pembelajaran yang didapatkan. Oke. Peristiwa apa? Kejadian. Peristiwa kejadian perubahan. Peristiwa hari ini yang terjadi. Ya. Peristiwa, perasaan, pembelajaran dan perubahan. Ya. Peristiwa apa yang terjadi hari ini? Kemudian perasaan kamu seperti apa hari ini? Dan juga pembelajaran yang didapatkan, terus perubahan yang kalian akan lakukan, ya. Silakan ya. Oke. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan yang akan dilakukan. Tidak mengerti. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan yang kamu lakukan. Ya. Peristiwa. Pembelajaran dan perubahan. Peristiwa, perasaan, pembelajaran dan perubahan. Oke, tempel ya, tempel di sini di tata yang rapi yuk. Pak, namain enggak Pak? Terserah, namakan boleh, tidak juga boleh yuk. Yang kedua apa, Pak? Perasaan, pembelajaran dan perubahan. Oke, tempel yang rapi yuk. Silakan. Rapi ya, rapi. Tempel yang rapi. Boy, ada tempel di sini. Diurutin tempelannya di sana ya. Ayo. Peristiwa apa yang dirasakan kan Pak? Ya, peristiwa yang terjadi hari ini. Haus misalkan Pak ya. Capek, sangat biar. Ya, peristiwa apa yang terjadi hari ini? Kelompok apa gimana Pak? Tempelnya di situ. Pak. Ya, tempelnya di sini sana. Rapi. Enggak, bebas. Yang sudah tempel ya. Oke, yang sudah silakan ditempel. Tempelnya yang rapi ya, rotenya rapi. Iya, yang sudah kamu rasakan. Perasaannya hari ini? Ya, baik. Selanjutnya kalian lakukan kuis untuk mengukur pengetahuan kalian. Ya, silakan kalian
Oh ini barcode-nya, kalian scan barcode berikut. Ya, HP-nya silakan yang bawa HP. Kemudian Tiga T. Paham? kelompok MW yuk 2 orang. Jangan. Woi, berolah. Ini untuk mengukur kemampuan kalian memahami tentang pengukuran diameter ini. Pak Albert. Jangan main-main dengan itu cepet-cepet. Ayo. Semangat. Apa ya? Sudah. Ya, keren. Kalau enggak nanti dikasih linknya dikirim ke grup itu. Siapa dikirim ke grup, Pak? Ayo, gini belajar. Kayak bisa video berapa? Ya udah, bentar lagi. Oke, sudah. Kalian kerjakan kuisnya dulu. Ya. Honor, Pak. Bang ayam perlu jadi kalau emang dia. Rekam dia. Baik, kalau sudah, kuisnya sudah, ada yang dapat nilai 100? Saya Pak. Oke, sudah? Ada yang dapat nilai 100? Saya, Pak. Bapak saya, Pak. Oke. Coba yang sudah submit siapa? 100, Pak. 100. Dapatnya berapa? Coba. 40, Pak. Hah? Oke, luar biasa. Terima kasih Ari Bayu ya. Ada lagi yang dapat nilai berapa? 80, Pak. 80. Oke, ya. Ada berapa? Oke. Dapat nilai berapa? Ya. Sudah semua? Pak. Ya, dapat nilai 100. Bagus. Oke, baik. Baik, ayo, hitungan 3. Kalau sudah, silakan kumpul ayo per kelompok, ayo. Per kelompok, ayo. Sabar. Ayo, Awas, guys. Wah, baik, saya. Siap, Bos. Upin. Ada. Upin mana ya? Ah, coba rambut ini. Oke, dapat berapa? Baik, dia kan baik di lembung kuping kawan-kawan. Baik. Bapak nyontek pada Pak. Oke, kalau sudah silakan kembali lagi. Sorry. Mana? Saya.
Oke, silakan kumpul kembali. Halo. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk fokus. Mendengar. Mengingat. Seluruhnya. Baris berkelompok seluruhnya. Siap, gerak. Oke, kalian tadi sudah melakukan ya refleksi dan juga kuis untuk hari ini. Nah, tentunya bagaimana kita nanti keterampilan pengukuran diameter pohon ini kalian bisa mengukur kembali ke kontekstual, ke kenyataan. Seperti kalian nanti bisa mengukur areal pohon-pohon yang ada di sekolahan atau di hutan. Di rumah kalian diukur pohon-pohon kalian yang atau mungkin di Taman Nasional nanti sebagai tempat inventarisasi hutan, populasi potensi pohon dan seterusnya. Dan itu kalian tentunya akan kalian lakukan prosesnya seperti itu. Dan pertemuan selanjutnya tentu kita akan melakukan kegiatan melakukan pengukuran tinggi pohon. Ya, tapi diameter pohon nanti baru ke ketinggian pohon. Oke, ada dipertanyakan sampai sini? Jadi tujuannya kalian supaya memahami tentang pengukuran pohon tersebut dan mempertahankan pemahaman-pemahaman yang kalian sudah lakukan. Nah, dari sini kegiatannya sudah selesai. Ada yang ditanyakan nggak? Ya, kalau tidak ada ditanyakan, tugas kalian ke depan kalian ukur pohon-pohon diameter yang ada di di rumah kalian masing-masing. Siap bisa? Kalau sudah bisa, oke baik, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ya, siapin dulu. Oke. Ya, ayo madap. Kapor, pelajaran bahasa Indonesia.